Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perkenalkan, saya Aci Cerista. saya Retania Deputri Saya Jaka Pratama. Kami dari kelompok 12. Akan mempresentasikan materi pengaruh penggunaan drainase H dalam proses pembuatan kertas. pada mata kuliah bahan kimia kertas. Mari kita simak penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengertian drainase. Yang kedua, kenapa dibutuhkannya drainase H. Yang ketiga, jika tanpa drainase H, hambatan apa yang akan terjadi dalam proses pembuatan kertas. Yang keempat, cara kerja drainase H. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi retensi dan drainase. Yang keenam, fungsi dari drainase H. Yang ketujuh, bentonite, silika, dan polimer. Dan yang kedelapan, kelebihan dari penggunaan drainase H. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian drainase. Apa itu drainase? Drainase adalah proses kemampuan serat dalam mengeluarkan air atau mendrainase air. Biasanya proses ini terjadi pada wire sebelum membentuk formasi lembaran kertas pada proses forming section. Untuk skala laboratorium, drainase terjadi pada proses freeness. Drainase ini terjadi per 15 detik dan berapa banyak air yang keluar pada serat. Dalam hal ini, diperlukan chemical untuk mendrainase air agar mempercepat serta mempermudah serat untuk dewatering. Dewatering yaitu kemampuan serat mengeluarkan air dalam 100 ml membutuhkan waktu berapa detik. Drainase aid sangat berkaitan erat dengan retention aid. Pada saat memproduksi kertas, chemical drainase aid ini digunakan untuk mendrainase air. Hubungan antara drainase aid dengan retention aid dalam mendrainase air adalah ketika stok berada di wire. Jika tidak terdapat retention aid, maka serat dan chemical lainnya tidak berikatan dengan kuat, serta stok yang berbentuk fines banyak yang lolos ikut white water dan akan pengaruh ke formasi kertasnya. Mengapa harus membutuhkan drainase aid? Karena pada saat membentuk formasi lembaran pada kertas, jika masih terlalu banyak air yang terkandung pada stok, akan menyebabkan formasi kertas tidak terbentuk dengan baik. Tanpa pemakaian drainase aid ini, tahapan proses pembuatan kertas akan menimbulkan hambatan sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi yang tinggi pada stok. Yang kedua, penggunaan zat aditif yang lebih banyak dan menyebabkan kos tinggi. Yang ketiga, peningkatan deposit pada stok. Yang keempat, menurunkan kecepatan dan efisiensi mesin. Dan yang kelima, banyak stok yang terbuang dan formasi serat tidak teratur. Bagaimana cara drainase aid bekerja? Drainase aid bekerja dengan menahan fines ke dalam stok sehingga fines tidak ikut terdrainase dengan air dan akan menyebabkan fibril untuk membuat formasi dengan serat sehingga dapat menciptakan jalur yang lebih ramping untuk air mengalir. Dalam beberapa sistem, terutama pada mesin kertas, laju drainase dapat ditingkatkan dengan menggunakan retensi. Namun, penggunaan retensi tidak secara berlebihan, karena dapat mengakibatkan pembentukan formasi kertas yang tidak seragam, dapat berdampak buruk pada vakum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi retensi dan drainase yaitu 1. Jenis pulp, 2. Distribusi panjang serat, 3. Proses bleaching, 4. Kandungan dan jenis filler, 5. pH, 6. Konduktivitas, dan 7. Anionic stress. Fungsi dari drainase aid. Sebenarnya, drainase aid sendiri berfungsi agar air yang terkandung dapat keluar dari stok. Maka dari itu, biasanya chemical yang digunakan menjadi satu dengan retention aid. Retention dan drainase aid umumnya adalah sebuah polimer, di mana polimer yang biasa dipakai yaitu silika dan bentonite. Fungsi dari silika dan bentonite sendiri, selain sebagai pretensi chemical yang lainnya ke kertas, yaitu sebagai pengatur drainase pada proses forming section.
Polimer yang pertama adalah bentonite. Bentonite adalah chemical sejenis clay yang dibuat hingga berbentuk seperti percikan kaca dan abu. Bentonite mempunyai kandungan mineral dengan rumus kimia Al2O3 4SiO2X H2O. Polimer yang kedua yaitu silika. Silika dioksida, juga dikenal sebagai silika atau asam silikat, merupakan oksida silikon yang memiliki rumus kimia SiO2. Silika ini paling sering ditemukan di alam sebagai pasir atau kuarsa, serta di dinding sel di atom. Silika adalah zat aditif yang umum dalam produksi kertas, di mana ia digunakan terutama sebagai agen aliran dalam drainase ataupun untuk menyerap air dalam proses. Polimer. Polimer ini akan menyerang fiber. Loop dan tail akan mengikat fines. Bila polimer bermuatan tinggi, maka muatan positif polimer loop yang akan menempel pada fiber. Karena fiber bermuatan negatif, akan menolak anion polimer, sehingga polimer loop dan tail akan semakin panjang dan dapat terjadi pengikatan fines dan fiber serta akan membentuk vlog yang besar. Hal ini akan memperlambat proses dewatering pada wire. Maka dari itu, jika polimer bermuatan positif semakin panjang, dibutuhkan penambahan chemical bermuatan negatif, yaitu bentonite atau silika yang bermuatan negatif. Karena supaya berikatan dengan rantai polimer panjang yang tidak berikatan dengan fiber untuk mempermudah dewatering pada stok. Kelebihan jika menggunakan drainase aid. Yang pertama, mempengaruhi proses drainase yang menyebabkan kecepatan mesin meningkat. Yang kedua, mengurangi penggunaan zat aditif dan sizing agent pada proses wet end. Yang ketiga, membuat permukaan kertas yang baik dan mengurangi penggunaan steam. Yang keempat, meningkatkan kualitas kertas yang tinggi seperti brightness, strength, dan daya serap yang tinggi. Dan yang kelima, cost yang dibutuhkan rendah. Nah, begitulah teman-teman penjelasan dari kelompok kami tentang drainase aid. Jadi kesimpulannya adalah drainase aid ini sangat berkaitan erat dengan retention aid, di mana retention aid akan mengikat fine serta chemical lainnya ke dalam stok, dan drainase aid akan membantu fiber untuk mendrainase air. Karena pada saat pembentukan formasi lembaran kertas, jika masih banyak air yang terkandung dalam stok, maka formasi yang terbentuk tidak akan baik. Terus biasanya polimer yang digunakan dalam drainase aid itu adalah bentonite dan silika. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dikritik dan dikomen, serta jika ada pertanyaan bisa komen di kolom bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.